Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Sehat. Dan kali ini ada gua Muhammad Paksi Dwi Sandra Bimantara dan tapi gua nggak sendirian, di sini ada teman-teman gua juga. Boleh kenalin diri dulu nggak? Coba dari yang ini nih, dari sini dulu nih, coba. Oke, perkenalkan nama gua Yusuf bin Amari Kesit. Gua dari UPN Jakarta, Ilkom 22. Boleh lanjut? Perkenalkan, nama gue Muhammad Febriansyah dari Ilkom 22 juga. Perkenalkan, gue Lutfi Faiz dari sama Ilkom 22 juga. Nah, kebetulan kita semua Ilkom UPN Veteran Jakarta semua Iya, dan betul. kali ini kita bakal ngomongin sesuatu yang penting banget buat kita bahas dan harus teman-teman tahu nih tentang kesehatan plus media sosial. Ada yang Oke. bisa nebak gak kira-kira kita mau bahas apa? Komunikasi. Betul, komunikasi, Kesehatan. kesehatan, betul. Itu udah. Satu itu lagi. Dokter. Dokter, iya bener banget. Karena udah kesehatan. Kesehatan. iya, iya. Nah, bener banget. Kita akan belajar komunikasi, kesehatan dan juga dokter. Jadi Oke. intinya kita di sini akan ngasih tahu atau ingin menyampaikan nih bahwa kalau teman-teman itu mau nyari informasi kesehatan di Oke. media sosial, carilah ke akun-akun dokter yang sekaligus menjadi kreator konten. Oke. Jadi Sekarang lagi zamannya ya. kreator karena konten ya? sekarang lagi zamannya orang-orang yang bukan di bidangnya itu malah ngasih tahu informasi-informasi kesehatan. Oke. Karena kan takutnya kalau misalnya orang-orang yang tidak kompeten ini nyebarin informasi kesehatan, ujung-ujungnya malah jadi membahayakan orang gitu Iya. kan. Hoax. Yang jatuhnya tadinya hoax. hoax, yang tadinya kita mau sehat malah jadi sakit Sakit. kan, bisa jadi kayak gitu. Makin jadi makin jadi parah gitu ya. Betul. Nah, makanya kita di sini mau ngasih satu dokter lah ya yang bisa jadi rekomendasi buat kalian nih yang mau nyari informasi kesehatan di media sosial. Mungkin ada yang mau ngasih tahu nggak kira-kira siapa sih dokternya? Kayaknya Siapa? anak muda udah pada ada nggak Siapa? sih di kepala? Siapa ya kira-kira ya? Satu dokter. Coba bareng-bareng Oke. kali ya, bareng-bareng ya. Kita mikir sendiri-sendiri ya. Oke. Cuma kita sebutin satu orang ya. Bareng-bareng ya, bareng-bareng ya, oke. Kali kita pas. Oke. 3 Tiga, 2 1. Tirta. Dokter Tirta. Ah, kok telat gitu sih? Jawab dong. Dokter Tirta. Dokter Dokter Tirta Tirta, ya? oke. Oke. Dokter Tirta gitu ya. Oke. Nah, semuanya kayaknya udah tahu sih sama Dokter Tirta kan, karena Siapa dia tuh? sering banget lewat di TikTok, di FYP. IG Ah. dengan konten-konten Tirtakor gitu kan, Tirtakor. Nah, sebenarnya Dokter Tirta ini tuh dia tuh ngebahas apa aja sih? Kenapa bisa jadi viral? Coba boleh diceritain dulu nggak? Ada yang mau ngomong nggak? Mungkin. Ya, boleh, Oke. boleh. Dokter Tirta sih kalau lewat FYP gue sih mungkin walaupun banyakan kasarnya ya ngomongnya ya. Ah, betul. Tapi kadang ada yang bisa diambil gitu Oke. omongannya, kayak misalnya contohnya ya karena dia dokter juga kan. Waktu itu gue lupa di podcast siapa, dia tuh beneran dokter gitu, jadi valid Iya. lah informasinya gitu. Nah, kenapa dia ngomongnya kasar, maksudnya ya seenaknya gitu ngomongnya, karena mungkin penontonnya tuh, dia melihat penontonnya ya kalangan anak muda kayak kita gini, jadi biar relate dan biar dicerna lah, biar Iya. biar dimasukin ke otak bahasa kasar sama anak muda gitu. Emang pasarnya dia tuh sebenarnya anak muda ya. Udah ya. betul. Kalau dari yang gue lihat juga kayak dia cara penyampaiannya ini unik banget, kayak belak-belakan gitu, kayak ngomongnya ya udah apa yang dia pengen omongin aja. Kadang juga bahasa-bahasa Jawa keluar kan. Gue ngerti lagi bahasa Jawa. Terus juga tapi dia dari belak-belakan itu tapi dia tetap by data juga. Oke, Betul. benar. Karena dia emang valid dokter dan ngasih edukasinya juga di akhir-akhir tuh kayak emang beneran buat kesehatan gitu. Nah, bener sih. Jadi emang Dokter Tirta ini sangat-sangat rekomen banget buat kalian yang mau nyari informasi kesehatan, karena beliau ini itu dokter yang bisa bergaul lah dengan audiens gitu, Iya, apalagi anak muda. Jadi muda. dengan pengemasan bahasa yang sederhana bisa dimengerti oleh banyak orang, plus kita yang mendengarkan pun nggak merasa terhakimi Iya, gitu. benar. Karena kalau misalnya gua kadang ketemu dokter, dia tuh menyampaikan bahasanya kok rumit ya, kompleks, Iya, istilahnya bahasanya. banyak banget. Terus Nah, kita ngerasa banget kayak, ya. nah makanya kamu jangan gini-gini. Waduh, kita merasa terhakimi kayak, aduh Iya, iya. sakit hati kita nih. Nah, kalau Dokter Tirta ini mungkin omongannya agak nyelekit tapi dapat poinnya gitu. Iya. Terhakimi juga. Terhakimi juga tapi lebih dapat poinnya, lebih merakyat lah ibaratnya gitu. Tapi kita jadi lebih ini nggak sih kayak Lebih sadar, Lebih iya, sadar. jadi iya. kita nonton tuh kan mungkin ada ada beberapa video di sosmed gitu ya yang berkeliaran yang emang mungkin dokter juga, cuma
penyampaiannya dia tuh Terlalu nggak kaku mungkin. Iya, terlalu kaku terus nggak semenarik Dokter Tirta gitu. Betul, Jadi betul. biar kata kita sebenarnya kurang aware sama sama kesehatan, tapi kalau misalkan Dokter Tirta yang menyampaikan jadi kayak Pengen denger gitu ya. pengen dengar gitu kan. Selain kita dapat info kesehatan, kita juga awalnya mungkin kita pengennya dengerin celutukan-celutukannya dia kan. Tapi ujung-ujungnya kan kita dapat informasi kesehatan yang emang valid dari dokter ya gitu. Oke, betul banget. Nah, mungkin boleh disebutin nggak satu aja video Dokter Tirta yang melekat di otak kalian? Lu. Lagi jelasin apa sih? Coba dari Lutfi dulu. Lutfi dulu lagi. Lutfi dulu. Coba satu video aja. Kalau gue sih yang paling karena kemarin ya Lebaran puasa, jadi dia tuh kalau nggak salah di podcastnya juga pakai baju Gamis ya, kayaknya? Gamis ya? baju Oh, baju koko koko. gitu ya. Jadi dia nyontok buka Q&A kalau nggak salah. Jadi dia tuh bilang nyindir kayak pusreng. Oh iya Kalian benar. pasti udah pada tahu itu. Oh iya benar. Di video itu dia nyimpulin kayak janganlah kalian main game tuh sampai subuh. Sampai begadang. Begadang gitu. Itu sih. Nanti kenapa? Karena Bisa apa? Stroke. Lupa plot twistnya ada di akhir. Ya pokoknya itu. Oke, kalau dari Gua Ebi ada. apa satu video? satu video kayak motivasi push up gitu. Oh, gara-gara apa? Gara-gara Apa nih? Ini menarik ini. Kalau nggak salah mengisi keluangan waktu ya. Kira-kira Kalau lagi gabut push up. hapus up daripada menyalurkan energi ke hal-hal yang Yang negatif. negatif. Betul. Contohnya maling. Oh iya sih benar. Mahalnya biar nggak digebukin gitu. Ya, kita harus dikit-dikit push up, dikit-dikit push up. Biar badan oke. kebentuk juga kan lebih prima. Oke. Kalau dari Ucup Dari gua apa ya? Sebenarnya sama sih game-game juga. Cuma kalau yang tadi itu kan lebih ke puasa ya. puasa. Cuma kalau yang ini sama game juga kayak kita nggak boleh begadang gitu kan. Terus kayak Dokter Tirta memperagakan kayak ada seorang anak yang main game di warnet sampai apa sih namanya PM ya? Paket malam. Paket malam sampai berjam-jam, paket malam, terus mesen mie, nasi goreng, es teh manis, iya, mie double, telur 2 gitu kan. Nasi goreng, es teh manis, terus pokoknya makanan-makanan gak sehat lah. Dan ujung-ujungnya plot twistnya ada aja kalimat yang menurut kita ini yang kita tunggu gitu. Lucu ya. Lucu. Memang benar Itu sih yang gua temuin ya. Oh, oke. Nah, mungkin itu aja teman-teman. Jadi review kita lah tentang Dokter Tirta, iya. Oke. Karena Dokter Tirta ini bener-bener rekomendasi banget buat kalian. Jadi kalau misalnya kalian butuh informasi kesehatan di media sosial, langsung aja kepoin akun media sosialnya. Bisa dari YouTube sama IG ya kalau nggak salah ya. IG, TikTok juga ya. TikTok Twitter ya juga ya. potongan-potongan sih. Di Twitter mana juga aja aktif ya. ada Twitter sih. juga kadang-kadang dia suka nge-tweet gitu kan. Nah, daripada kalian malah masuk atau kepoin akun-akun yang gak jelas gitu kan siapa penulisnya, apalagi akun-akun influencer yang dalam tanda kutip kan bisa aja dibayar sama brand dan sebagainya gitu. Terafiliasi. Jadi ya betul. Jadi intinya bijaklah bermedia sosial apalagi saat kita mencari informasi kesehatan. Jangan mudah percaya dengan berita-berita yang ada di media sosial, berita-berita hoax, berita-berita misinformasi. Kita perlu double check gitu. Oke. Mungkin triple check kalau perlu gitu kan. Nah, gitu aja sih teman-teman. Mungkin segitu aja podcast sehat kita pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan membuka pikiran teman-teman buat Betul. membuka Dokter Tirta. Buka Dokter Tirta dan ingat pesan kita yang tadi ya tentang bijak bermedia sosial dalam mengakses informasi kesehatan. Mungkin segitu aja dari kita semua. Sampai jumpa di podcast sehat selanjutnya. Bye. Bye.